terus menjunjung tinggi dakwah Islam, menyebarkan Islam, selalu dikobarkan. Karena itu kami mohon Ustaz Bahtiar Nasir nanti juga memberikan semangat pada kita semua untuk terus mengembangkan dakwah Islam berkemajuan di tengah masyarakat kita selama ini. Acara ini sudah rutin kita lakukan setiap Ahad kelima
Dan ini kali kedua Ustaz Bahtiar Nasir hadir bersama kita. Kehadiran beliau pertama dulu di Kajarot. Waktu itu acara Syawal Expo. Syawal Expo. Sama pengunjungnya sama-sama besar seperti sekarang ini. Ini menggambarkan bahwa daya tarik beliau dari masyarakat Kota Malang dan sekitarnya luar biasa. Saat ini memang kita menunggu dakwah dan pemberian semangat dari para tokoh-tokoh nasional untuk terus mengobarkan semangat kita berdakwah dengan cerdas, berdakwah dengan bijaksana, sehingga Islam ini terus mengalami perkembangan yang strategis untuk bisa mewarnai kehidupan masyarakat yang ada di sekitar kita. Kita lihat perkembangan saat ini seringkali tidak bisa kita prediksi kemana arahnya. Akan tetapi komitmen kita dalam bermuhammadiyah dan mendakwahkan Islam, saya rasa arah dan tujuannya sudah jelas. Asal kita semuanya mengikuti arah dan tujuan yang ditunjukkan oleh Allah dan Rasulnya, insya Allah kita tidak akan tersesat jalan. Dakwah menjadi media kita untuk terus membangun citra Islam dan umat Islam menjadi lebih baik. Beragam aliran dan model dakwah sekarang ini bisa kita lihat. Akan tetapi Muhammadiyah berkomitmen untuk mengembangkan dakwah yang dilandasi oleh kecerdasan dan strategi yang sesuai dengan perkembangan yang terjadi di sekitarnya di zaman. Sehingga kita perlu belajar dari beliau bagaimana seharusnya kita ini berdakwah. Maka topik kita kali ini adalah meneguhkan dakwah Islam berkemajuan dengan harapan kita mendapatkan beragam wawasan dari beliau yang selama ini sudah berkelana kemana-mana untuk kita ambil ilmunya, kemudian kita terapkan sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada di sekitar kita. Apapun tantangan dan rintangan kita, dakwah yang kita bawa harus terus tetap berkembang. Tidak boleh berhenti karena ada tantangan yang menghalangi kita. Yang terpenting adalah mencari cara yang tepat untuk bisa menyelesaikan segala persoalan yang kita hadapi. Kami berterima kasih khususnya kepada pimpinan cabang Muhammadiyah dan Aisyah beserta seluruh jajarannya di tingkat ranting yang telah menyiapkan acara ini luar biasa sehingga semuanya bisa berjalan dengan baik. Situasi di lapangan tadi saya lihat kerjasama dengan masyarakat juga cukup baik, sehingga meskipun tempat ini tidak menampung banyak kendaraan yang dibawa oleh para jamaah, akan tapi berkat kesigapan dari panitia ini semuanya bisa tertata dengan baik. Terima kasih pula kepada Bapak dari pimpinan dari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semuanya dalam limpahan maghfirah dan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Sebab kalau sejak awal hari sudah mendapatkan maghfirah, bangun tidur mendapatkan maghfirah, sarapannya rahmat, insya Allah terbebas dari lanakunanna minal khasirin.
Rugi kalau kita menjadi orang yang memulai hari dengan kerugian. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal. Saya kira yang hadir di sini semua adalah orang-orang yang beruntung karena selalu memulai hari untuk mendapatkan maghfirah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman tanfa'una fid dini wad dunya wal akhirah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Yang saya banggakan dan saya muliakan di pertemuan ini Bapak Profesor Abdul Haris, semoga dijaga dan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga Pak Dokter selaku wakil yang kita banyak ngobrol, dan Pak Imam yang juga selama ini kita berkomunikasi, dan seluruh jajaran PDN yang mudah-mudahan terus diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala setiap usaha dan perjuangannya. Begitu juga untuk PCN Sukun yang hari ini mendapatkan limpahan berkah ya. Kehadiran orang soleh dan soleh berkumpul di sini. Ribuan orang datang, ini berarti panitianya bagus banget ini. Dan pelayanannya juga bagus, mulai dari jalan ada yang menangani secara khusus. Mudah-mudahan panitia berikutnya PCM mana nih? Pekan kelima Warung. Siap-siap ya untuk selanjutnya. Lowok Warung. Mana tim Lowok Warung, angkat tangan. Mana jemaah Lowok Warung? Ada nggak? Oh, terpecah. Lowok Warung siap menjadi tuan rumah yang lebih baik lagi. Wah, kalau begini insya Allah persaudaraan di Muhammadiyah akan semakin kuat. Dan kalian bisa gabung Muhammadiyah insya Allah. Juga yang lebih khusus lagi yang saya muliakan adalah seluruh hadirin dan hadirat yang hadir pada hari ini. Mudah-mudahan juga berlimpah keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Nuzulul khair fi syai', itu definisi berkah. Melekatnya kebaikan pada sesuatu. Langkah Bapak semua yang mulia ini datang ke sini, percayalah ini semua karena Allah yang menghendaki dan kehendaknya yang mulia untuk memuliakan kita semua yang hadir pada hari ini. Apalagi untuk sebuah pertemuan di setiap pekan kelima, berarti setiap 3 bulan ya. Seperti ini dampaknya besar sekali. Bukan kepada individu yang ada di sini yang akan mendapatkan banyak kebaikan, tetapi juga buat semua yang hadir bersama-sama, dan kebersamaan ini mendatangkan banyak sekali rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Minimal istilah al-barakatu ma'al jamaah, keberkahan itu tercurah kepada sebuah perkumpulan yang di situ ada Allah disebut, di situ ada Allah dimuliakan, dan kalimatnya ditinggikan, maka keberkahan senantiasa terlimpah. Dan mudah-mudahan sebelum tidur nanti malam sudah mendapatkan balasan cinta dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Tema kita pada hari ini seperti yang disampaikan Pak Ketua adalah meneguhkan dakwah yang berkemajuan. Nah, ini
menjadi jargon Muhammadiyah ya, yang sampai hari ini kita pertahankan. Dan memang jangan sembarang bergerak. Kalau cuma kerja kita tidak tahu apa yang dikerjakan, maju atau tidak. Ya, KSKM Muhammadiyah kerjanya itu maju terus. Bahkan kemarin saya ketemu dengan Pak Rektor UMY, alhamdulillah setelah menjadi universitas salah satu yang berkelas bergengsi di Indonesia, alhamdulillah tidak ada utangnya. Ya jangan jadi pemimpin utang terus ya. Itu tidak maju namanya, mundur. Ya. Seperti Muhammadiyah dengan prinsip al-ma'unnya, ya, yang saat ini Masya Allah saya lihat sih perkembangan dan trennya, termasuk jamaah-jamaah saya senang kalau mewakafkan asetnya kepada Muhammadiyah, karena Muhammadiyah bisa dipercaya. Ya, saking semangatnya. Ya, dakwah kemajuan tentu dasar yang pertama adalah ilmu yang harus maju. Ilmu, sebab tanpa ilmu kerja ya mundur jadinya. Peradaban itu maju kalau kita dari kata adab itu mulainya dari ilmu, bukan sekadar akhlak. Misalnya ada orang ngaji terus setiap pekan kelima ngaji lagi, kapan kerja? Gitu ya. Kita punya prinsip al-adab qabla al-Quran, bahkan beradablah sebelum ber-Quran. Sebab kalau orang langsung baca Quran tanpa dimulai dengan adab, sebagaimana memulai tafsir tanpa berdoa, bertadabbur tanpa berdoa, itu hasilnya boleh jadi menyimpang. Sama halnya dengan al-ilmu qabla al-amal, berilmu sebelum beramal. Dakwah yang berkemajuan adalah dakwah yang dasarnya adalah ilmu. Sebagaimana peradaban dimulai dengan ilmu. Misalnya, apa bedanya rumah sakit Muhammadiyah ya dengan rumah sakit yang nggak ada orang Muhammadiyah? Ya berarti visi kesehatan dalam Islamnya belum terwarnai dengan dakwah yang berkemajuan. Katakanlah yang mulai masuk ini mau masuk rumah sakit kapitalis. Udah tahu dong, nggak usah disebut nama ya. Kehancuran dunia ilmu kesehatan di dunia ini setelah dunia kapitalisme yang menguasai ilmu kesehatan. Ketika itu bergeserlah tujuan daripada ilmu kesehatan. Ketika dipegang oleh Barat seperti sekarang, yang mengerikan adalah perusahaan-perusahaan farmasi, bahkan perusahaan-perusahaan makanan yang dimakan oleh anak-anak kita saat ini adalah makanan yang dimakan oleh anak-anak kita hasil riset ratusan para peneliti di bidang makanan yang berkumpul di satu perusahaan. Bagaimana caranya memenangkan agar makanan mereka menjadi konsumsi anak-anak? Urusan sehat belakangan. Karena yang penting adalah laku, menang, enak, dan itu memang kapitalisme. Akhirnya anak-anak dikasih makanan yang mereka makan dan tidak pernah merasa kenyang dengan makanan itu. Urusan badan mereka rusak, mereka tidak berpikir. Nah disinilah ketika ilmu, ketika kemajuan tidak didasari dengan nilai-nilai Islam, nilai-nilai dakwah. Disinilah Muhammadiyah hadir. Dan sekarang kira-kira semuanya kaitannya kemana?
uang, lagi-lagi uang. Semua. Dan saya juga mendengar kemarin kekecewaan yang mohon maaf ya para politisi yang jauh ke masyarakat. Kalau partai-partai sekarang ini ideologinya apa? Jangan sebutkan Pak. Politik sekarang ideologinya apa? Jangan sebutkan Pak. Mereka ini orang-orang yang sedang membangun bangsa dan negara Pak. Sampai disebutkan aja. Kalau kan di tengah Muhammadiyah perlu kita singkirkan itu TBC. T-nya apa? Tahayul. B-nya bid'ah. C-nya khurafat. Sekarang cara orang datang menyembah pohon nggak seperti dulu kan? Betul kan? Sekarang pohonnya digergaji. Yang nggak tahu berarti paham. Karena ada berhala yang lebih besar dari pohon itu yang sedang dia bangun untuk menjadikan dirinya sebagai sesembahan, dirinya sebagai hukum, dan bahkan dirinya sebagai konstitusi. Paham Bapak di sini? Bukan lagi Allah ghayatuna ar-rasul udwatuna al-Quran dusturuna al-jihadu sabiluna al-mautu fi sabilillah asma amanina. Allah adalah tujuan kami, Rasulullah teladan kami, Al-Quran pedoman hidup kami, jihad adalah jalan juang kami, mati di jalan Allah adalah cita-cita kami tertinggi. Kalau orang-orang yang berkemajuan, yang teguh dakwahnya, itu yang ada di kepalanya. Sama-sama. Allah ghayatuna ar-rasul qudwatuna al-Quran dusturuna al-jihadu sabiluna al-mautu fi sabilillah asma amanina. Yang keras. Allah adalah tujuan kami, Rasulullah teladan kami, Al-Quran pedoman hidup kami, jihad adalah jalan juang kami, mati di jalan Allah adalah cita-cita kami tertinggi. Cita-cita Bapak nanti matinya bagaimana rencananya? Rencananya mau mati cara apa Pak? Mati ketawa ala Rusia, mati bercanda ala Afrika, atau mati kebanyakan utang ala Konoha? Kalau di Gaza tidak, pemimpinnya berkata, darah kami, nyawa kami, untuk tanah kami, untuk darah kami, untuk agama kami, untuk al-aqsa kami. Na'syaku syahadah kama ya'syakuna al-hayah.
Kami merindukan mati syahid seperti mereka merindukan kehidupan. Bom, dibom, mati syahid. Bahagia. Bapak-bapak di sini rencananya matinya gimana? Jangan sampai bapak-bapak matinya seperti hewan-hewan yang di hutan itu kurus kering dimakan penyakit. Tidak ada yang kunjungi lagi. Di bawah pohon. Sudah tidak mampu bawa badan sendiri, sudah tidak mampu melangkah. Makanya didik anak-anak kita agar mereka punya prinsip aish kariman, amat syahidan. Konsep hidupnya sudah jelas, saya ingin hidup dengan cara mulia dan saya ingin mati dengan cara kesatria sebagai syuhada. Itu yang membuat Indonesia ini merdeka, dan merdekanya dengan kaya raya dan besar, karena mereka cuma punya dua kata, merdeka atau takbir. Itu ideologi pendiri bangsa kita. Itu ideologi leluhur kita. Kalau sekarang gimana? Apa ideologi? Kita berkoalisi untuk bangun bangsa. Berkoalisi itu terpaksa karena takut disandra. Ini sebetulnya orang berkoalisi atau sebulan orang ketakutan dan sedang berharap-harap juga. Saya cuma mengutip kata-kata KAEF yang bukan dari saya. Ini sebetulnya orang yang selalu sandra, yang selalu ketakutan, berkumpul di satu tempat. Sebetulnya berada di ruangan, di pojok sana ada pintu, kalau dibuka itu penjara di sini. Tapi karena kami kemudian bersoal, kita mengingat bangsa bersama-sama. Padahal untuk rebutan menteri ya. Ini saya cerita di Konohasa. Karena katanya butuh bocoran-bocoran juga di pusat bagaimana kondisi politik. Dan saya kira apa yang membuat Indonesia tetap teguh, apa yang membuat Indonesia tetap kuat, apa yang membuat Indonesia terus berjaya, insya Allah kalau pertemuan-pertemuan seperti ini tetap diadakan, jangankan 5 minggu sekali, 5 pekan sekali, kalau setiap pekan diadakan seperti ini, insya Allah Indonesia kuat. Allahu Akbar. Asal dasarnya itu adalah ukhuwah dan dakwah yang berkemajuan. Ya, Prof, saya bangga dengan hal seperti ini. Dan mudah-mudahan terus dikawal seperti ini. Apalagi kalau ibu-ibu meringankan datang ke sini, jangan minta dilayani. Masing-masing kalau datang ke sini bawa makanan masing-masing, paling tidak untuk tetangga sebelah juga diberikan. Insya Allah pulang dari sini semua membungkus lagi pulangnya. Al-barakat ma'al jamaah, keberkahan bersama jamaah. Jadi siapapun yang jadi panitia nanti gak akan kesulitan, karena yang datang ke sini semua sudah bawa masing-masing. Kalau bapak-bapak nggak perlu, ibu-ibu udah cukup selesai sudah. Ya, apalagi kalau bapak-bapaknya juga bawa ya, apalagi pengusaha. Ya, kalau menjadi sponsor di acara seperti ini bagus banget. Ya, apalagi salad bazarnya, kulinernya itu terus dikembangkan, insya Allah. Kalau begini caranya akan lahir pemimpin Indonesia yang tidak utang terus berjalan. Kembali kepada ilmu. Bapak meneguhkan dakwah yang berkemajuan. Dasar yang pertama kali adalah ilmu. Kalau pemimpin Muhammadiyah rata-rata secara jenjang akademik adalah profesor, saya kira itu ingin mengisyaratkan bahwa memang gerakan di Muhammadiyah ini dasarnya adalah ilmu. Tapi profesor di Muhammadiyah tidak ada profesor awal-awal tadi. Ini masalahnya lagi musim ini.
tidak mungkin. Di Muhammadiyah tidak ada profesor abal-abal, karena ilmu memang bagian daripada jiwa mereka, bukan sekedar titel ya, yang sekedar mencari kehormatan lewat titel-titel yang sebetulnya tidak didasari oleh ilmu. Tidak. Sebagaimana dakwah, dasarnya adalah ud'u ila sabili rabbik. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basirah. Ini dakwah. Dakwah itu artinya mengajak manusia kepada Allah. Apa maksudnya mengajak manusia kepada Allah? Ajak manusia kepada agama Allah. Apa maksudnya mengajak manusia kepada agama Allah? Ajak manusia kepada agama yang dibawa oleh Muhammad SAW. Dan itu dikerjakan oleh Muhammadiyah sampai hari ini. Jadi, ud'u ila sabili rabbik. Berdakwahlah kamu, ajaklah manusia kepada jalan Tuhan. Ud'u ila Allah. Di atas jalan itu, ajak manusia kepada Allah. Bahwa kita harus berorganisasi, ya, tapi kan organisasi hanya sebagai alat, betul kan? Bukan berarti yang lain salah. Wah, ini bukan Muhammadiyah. Kalau bukan Muhammadiyah berarti nggak benar. Ya, jangan sampai ada berkata begitu. Karena ada kelompok mengatakan kalau masuk kelompok ini di surga, yang lain tidak akan masuk surga kecuali kelompok ini. Wah, ini udah sesat. Nggak bisa begitu. Organisasi ini adalah sebagai wadah, dan wadah Muhammadiyah alhamdulillah secara struktur dan secara program kerja, saya juga tadi baca dan lihat webnya PDM Kota Malang, alhamdulillah terukur, terstruktur, dan hari ini kalau PDM Malang kami punya anggota sekian, ini perwakilannya dan jelas orangnya. Ya, jelas orangnya. Bukan hanya klaim untuk kepentingan politik. Muhammadiyah meskipun tidak perlu berebutan jabatan menteri, tidak perlu diberikan privilege, tidak akan pernah berhenti untuk memajukan Indonesia dengan semua aset yang dimilikinya. Betul? Kecuali kalau diganggu, dia tarik duitnya nanti bahaya. Bisa rush kalau ditarik. Itu belum manusianya, itu baru uangnya. Jadi ini pentingnya berorganisasi. Tetapi jangan membuat kerajaan-kerajaan sendiri di organisasi. Ini penyakitnya. Karena jadi Muhammadiyah, sebagaimana ukhuwah yang harus kita temukan hari ini, bahwa siapapun yang menjabat di Muhammadiyah, di Persyarikatan ini adalah orang-orang yang sedang berdakwah dan mengajak manusia kepada Allah, bukan mengajak kepada dirinya sendiri. Jadi insya Allah tidak ada perseteruan antara orang politik Muhammadiyah dengan orang ormas Muhammadiyah. Maka nggak perlu berantem ya Kokam sama nggak usah disebutkan. Tetaplah jaga persatuan, itu tujuan daripada organisasi. Tapi kalau sudah bukan dakwah, sudah rebutan jabatan, sudah rebutan uang, pasti pecah belah. Karena bukan Allah yang ditinggikan di sana. Ini pesan penting teknis di lapangan. Karena tadi Korin membaca 2 ayat secara berkelompok tentang dakwah dan tentang ukhuwah. Insya Allah ukhuwah di internal Muhammadiyah di tingkat pimpinan-pimpinan PCM-nya bersatu bersama PDM-nya, bersama bersama pimpinan pusat. Kalau tujuan utamanya di persyarikatan ini untuk dakwah Allah, dan insya Allah warganya pun akan tetap setia kepada pengurus organisasinya. Setuju? Kalau sudah tidak lagi Allah, bubarlah kita.
umat. Dan Muhammadiyah sampai hari ini masih ada. Karena alhamdulillah dari pendirinya sampai mayoritas pengurusnya hari ini alhamdulillah masih ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Dan masih akan terus bertumbuh insya Allah kemajuannya. Makanya perkuat tujuan dulu. Kalau ingin menemukan dakwah yang berkemajuan, tujuan kita adalah ud'u ila sabili rabbik, ajak manusia kepada jalan Tuhanmu bil hikmah wal mau'izah al hasanah, dengan hikmah tapi dengan nasihat. Al mau'izah al wa'd, di situ ada pesan kebaikan dengan sedikit ancaman. Kalau an-nasihat beda dengan al-mau'izah. Nasihat artinya menyaring kata-kata. Jadi memberi nasihat adalah menyaring dengan kata-kata. Tapi kalau mau'izah, wow, nasihat yang dibarengi sedikit dengan juga ancaman-ancaman agar yang dinasihati itu mendapatkan perhatian. Dan dakwah kita bil wa'd karena identik dengan amar ma'ruf nahi. Cuma memang kemarin saya sedih juga ya, Pak Din bikin acara dibubarkan oleh preman. Itu tandanya otaknya dangkal yang seperti itu. Tulisan dijawab dengan tulisan, diskusi dijawab dengan media, dijawab dengan, kalau segala sesuatu pakai otot, pakai cara-cara premanisme, pakai cara-cara sandra, udah mau turun tapi masih minta Kapolri dari dia, Jaksa Agung dari dia, Ketua KPK dari dia, ini tandanya mau apa orang ini? Ini dari sini kejadiannya. Kalau begini cara membangun bangsa, begini cara membangun negeri, selamanya perpecahan, pecah belah. Dan orang ini memang pecah belah terus. Gak usah ditanya siapa orangnya. Tapi alhamdulillah umat Islam Indonesia memilih jalan sabar, umat Islam Indonesia memilih jalan damai, umat Islam Indonesia memilih jalan bersatu sehingga tidak ingin dipecah belah. Allahu Akbar. Mereka putus asa, iya, sejak tahun 1955 umat Islam Indonesia memang tidak punya lagi kekuatan politik, umat Islam Indonesia tidak punya kekuatan ekonomi, tapi alhamdulillah dakwah sosialnya berkembang dan Islam terus berkembang, dan dakwah alhamdulillah membuat mereka putus asa sehingga tidak bisa menghadapinya kecuali dengan cara-cara yang kasar. Dan alhamdulillah dakwah seperti Muhammadiyah akan terus bangkit, maju dan menang insyaallah. Allahu Akbar. Kalian terus pelihara kebersamaan seperti ini, tingkatkan ilmu pengetahuan, kuatkan ibadah, jaga kebersamaan, ramaikan masjid-masjidmu, jangan biarkan kosong. Bukan orang lain yang mengambil masjid kita, mungkin kita yang tidak mentakmir dengan baik. Alhamdulillah kalau ini terus dijalankan, insya Allah setelah ini pulang ke kampung masing-masing, siap takmir, ramaikan dakwah di masjid semua yang punya oleh Muhammadiyah. Siap? Jangan dibiarkan kosong. Ramaikan dengan salat lima waktu, ramaikan dengan majelis-majelis ilmu, ramaikan dengan kegiatan-kegiatan sosial, dan terus kembangkan ekonomi yang ada di dalam sebagaimana yang sudah dicontohkan oleh pusat, sudah dicontohkan oleh PDN dan BWN. Itu semua tinggal dijalankan di masjid masing-masing. Ya Pak, sebetulnya belakangan ini memang ada faksi-faksi di dalamnya. Saya lupa nama istilah faksi dalam tubuh Muhammadiyah ya. Ada mu ini, ada mu itu ya. Ada mu kiri, mu kanan. Nah ini gak baik seperti itu sebetulnya.
setiap perbedaan, ya, insya Allah tetap masih bisa diselesaikan kalau dasarnya ilmu dan mau musyawarah. Tapi kalau sudah ego yang didahulukan, sudah ego yang dikedepankan, bukan lagi Allah yang ditinggikan, bukan kalimatnya yang ditinggikan, maka kita akan pecah. Karena itu taat, ya taat ini bagian daripada jalannya sebuah organisasi. Kita boleh berbeda pendapat di dalam rapat, tapi apa yang sudah diputuskan dalam musyawarah etikanya harus dijalankan meskipun kita berbeda. Jangan lain di tempat musyawarah, lain pula di belakang. Orang seperti ini pemecah belah. Apa yang sudah diputuskan dalam rapat, walau kita berbeda di dalam rapat, utarakan semuanya. Tidak apa-apa kita bertengkar akal, karena memang akal harus diasah. Kalau hati dibina dengan riyadhah, dengan tazkiyatun nafas, maka akal dilatih dengan bertengkar, berdebat, berbeda. Ini yang disebut dengan ilmiah. Karenanya perlu riset, perlu analisa, perlu hipotesa, dan hipotesa itu hipotesa awal yang masih harus didebat. Kalau perlu masih ada hipotesa kedua yang masih bisa didebat sampai kita mendapatkan kesimpulan yang lebih jernih lagi, sehingga keputusan menjadi lebih kuat. Ini mohon maaf kalau saya agak sedikit teknis, karena memang pertemuan seperti ini penting. Banyak pimpinan-pimpinan di sini dengan semua egonya, ya, dengan semua kepentingannya, insya Allah akan dimudahkan langkahnya kalau tujuannya adalah Allah. Sama-sama. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Boleh juga yang ditambah, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa hayyun la yamutu biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Baik, itu satu kalimat. Anda di jalan dakwah atau bukan di jalan dakwah, kalimat inikah yang Anda bawa atau bukan? Ukuran keteguhan dakwah kita diukur pada keteguhan kita berpegang pada kalimat ini. Dan orang-orang dakwah sangat yakin dan merasakan tidak ada nikmat yang paling indah kecuali la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Tidak ada. Ini ideologi kepuasan seorang pendakwah. Kalau petani bahagia saat sawahnya mulai menguning. Kalau pedagang bahagianya kalau saat larangannya dagangannya naik. Kalau pegawai saat dia gajinya naik lah, ya. Kalau pendakwah bukan banyak dan sedikit. Nah, di sini berbeda. Orang yang berdakwah itu kepuasannya adalah, satisfaction-nya adalah kalau dia sudah menyampaikan la ilaha illallah, apapun resikonya. Kalau hanya satu orang, karena yang paling diyakini dan dirasakan dalam hidupnya, tidak ada nikmat yang lebih indah kecuali la ilaha.
Muhammadun, ini yang dibawa dalam diri. Katanya camkan ini baik-baik, terutama yang sudah mulai bergeser di dakwah. Kepentingannya sudah duniawi, kepentingannya sudah materi, kepentingannya bukan lagi ukhrawi, kepentingannya bukan lagi untuk mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan. Ajarkan kalimat ini, kalimat ikhlas. Surah ini dinamakan surah ikhlas karena di dalamnya Allah dimurnikan. Katakan kepada manusia dalam dakwah, Allahu ahad. Saya dengar di sini budaya musyrik sudah mulai ada hidup-hidupan lagi. Begitu ya? Saya dengar budaya khurafat sudah mulai dikembangkan lagi ya. Betul? Tapi saya tidak tahu bentuknya. Tadi diceritanya. Oh, bahaya juga. Kemusyrikan, khurafat, mistisisme di tengah masyarakat itu berkembang kalau kalimat ini tidak diteguhkan. Kalau surah Ikhlas tidak difahamkan ke masyarakat, kalau sudah sibuk dakwah ini hanya untuk memperbanyak followers, memperbanyak pengikut, memperbanyak anggota, tetapi kualitasnya dengan kualitas rendah yang ukurannya bukan qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, maka kalau ini tidak didakwahkan, maka itu yang namanya kesyirikan, mistisisme dan bid'ah. Karenanya untuk meneguhkan dakwah yang berkemajuan, tambah lagi ilmu la ilaha. Di sini ada ilmu an-nafyu wal itsbat. Ada pengosongan dan ada pengisian. Kosongkan jiwa-jiwa kita, terutama dari berhala-berhala masa kini. Berhala-berhala masa kini itu beda dengan dulu. Orang dulu bawa sesajen ke pohon besar, ke batu besar, ke Gunung Kawi, ke pantai. Dulu datang ke sana bawa apa? Sesajen. Minta apa? Hah? Kalau sekarang Tuhannya adalah uang dan kekuasaan, betul? Dari atas sampai bawah Tuhannya apa? Dan kekuasaan. Ini berhala yang luar biasa. Untuk jadi RT pun sekarang orang rebutan bahkan pasang poster. Innalillahi wa inna ilaihi. Pakai duit juga enggak? Wah, kalau di Jakarta, baru bisa sebut kota ya. Sudah dijanjikan kalau saya nanti jadi Pak Gubernur, gaji RT saya akan naikkan seperti UMR. Benar nggak jadi RT kira-kira? Dan uang-uang bansos saya akan berikan ke Pak RT, kira-kira berebutan jadi RT nggak sekarang? Karena di situ ada dua berhala. Berhala apa? Uang dan kekuasaan. Jadi semua tertarik, mulai dari akademisi sampai artis dan para ustadz berebut jadi penyembah berhala. Makhluk dulu yang umum ya supaya diteguhkan kembali dakwahnya, terutama la ilaha illallah. Coba saya mau ke Gaza dulu ya biar kelihatan supaya nggak berteori. Di Gaza orang-orang Barat sekarang paham apa itu yang disebut dengan nasionalisme, apa disebut
dengan kemanusiaan. Mereka belajar pada Gaza, bahkan apa yang disebut dengan merdeka. Bahkan kenapa mereka tiba-tiba berbondong-bondong memilih Islam, masuk Islam? Saya tanya sama Bapak, banyak nggak sekarang orang-orang di Eropa dan di Amerika masuk Islam gara-gara Gaza? Karena apa? Kenapa mereka nggak masuk Islam gara-gara melihat Indonesia? Saya tanya, kenapa? Ini kalau kita bicara dakwah ya, secara kebangsaan, kan tadi di sini ceramah kebangsaan. Apa itu kebangsaan? Kebangsaan yang dibalut dengan dakwah dan membuat orang-orang tertarik pada Islam. Kita bicara di situ dulu, ya, di Gaza. Tolong jawab. Apa yang membuat orang-orang Eropa berbondong-bondong masuk Islam melihat bangsa Palestina? Agar dakwah kita berkemajuan, agar kebangsaan kita juga maju. Tolong kasih tahu saya. Apa? Keteguhan pada tauhidnya, membela tanah air. Oke, ada lagi? Keteguhan mereka pada kemanusiaan yang sesungguhnya. Bagus, apa lagi? Hah? Iya, keteguhan berpegang pada wahyu ilahi. Ya? Ya. Takbir. Ada lagi? Saya mendengar nih semangat rombongannya. Asyaja'ah, keberanian, tidak takut tersandra, betul? Kalau pemimpin di sana, kalau di sana langsung meleleh. Apa lagi? Keteguhan, keberanian. Bagaimana dengan pemuda dan anak-anak di sana? Bagaimana dengan perempuan-perempuan di sana, ibu-ibu? Apakah ibu-ibu di sana protes berhenti perang? Wahai Hamas, wahai Jemaat Islami, wahai berhenti jangan perang, kami susah. Adakah ibu-ibu di sana seperti itu? Hah? Adakah di sana seperti itu? Kalau di Israel ada nggak? Ribuan orang demo nggak di depan kantor Presiden dan Perdana Menteri? Ada. Di Gaza ada nggak demo seperti itu? Apa yang ada di kepala mereka sebetulnya sebagai sebuah bangsa? Dan bagaimana, lihat, bagaimana masyarakat yang bisa bertahan dengan kesulitan seperti itu? Ada kerja-kerja sosialnya, Pak. Ada kerja-kerja kemanusiaannya. Sampai rakyatnya dengan semua kesulitan tetap bisa bertahan. Nah ini, kalau kita berbicara substansi, negara itu memang miskin saat ini. Negara itu memang bangunannya porak-poranda, tapi dengarkan baik-baik kata orang-orang tua di sana, dan saya dengarkan kemarin juga sebagian para pemimpin-pemimpin besarnya. Saya datang ke Qatar, tidak ada yang menyuruh dan tidak ada yang undang untuk melihat pemakaman, dan saya tidak punya kepentingan ke politik. Sehingga saya tidak berangkat dengan rombongan Pak JK, saya sendiri datang ke sana. Cuma ingin hadir dan merasakan atmosfer, ingin memuliakan orang-orang yang mati di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ingin rasanya seperti dia, ingin rasanya mati di jalan yang benar, mati di jalan Allah. Buat apa hidup sampai tua, susah bawa badan sendiri, mati kurus kering, direnggut penyakit seperti hewan-hewan di tengah hutan sana, atau mati seperti daun kering. Allahumma tubna al-syahada fi sabili. Ya Allah, mudah-mudahan aku juga bisa mati seperti mereka yang mati di mati syahid. Bagaimana Bapak-Bapak, kita juga lagi kira-kira pernah gak berdoa-doa sama Allah? Ya Allah, kematian itu pasti, pilihkan untukku kematian sebagai syahid. Ya Allah, pernah gak berdoa sama Allah? Belum. Usulnya terlalu horor, Ustaz.
Terus Anda minta dipilihkan orang lain atau pilih cari sendiri cara matinya? Minta dipilihkan orang. Orang gak peduli. Orang gak peduli sama Anda. Nah karenanya, coba lihat kalau kita belajar tentang bagaimana dakwah sebuah entitas bangsa yang membuat orang-orang sedunia banyak yang convert kepada Islam. Apakah karena orang Gaza banyak uangnya? Tidak. Karena mewah kotanya. Karena cantik-cantik perempuannya. Karena apa kira-kira? Sama-sama. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Kalau pepatah bahasa Indonesia, lebih baik mati berkalang tanah daripada hidup bercermin bangkai. Orang-orang yang tidak ada la ilaha illallah di dalam hatinya, orang-orang munafik yang sedikit sekali membaca la ilaha illallah di dalam hatinya adalah orang-orang yang kosong, bangkai berjalan, penduduk kuburan yang berkeliaran. Keteguhan seorang pendakwah yang senantiasa berada di jalan dakwah adalah ketika kalimat ini tidak pernah berhenti dan selalu ada di dalam jiwa mereka. Alaihanahya wa alaihanamut, bukan cuma di dalam zikir, tapi diimplementasikan di dalam hidup mereka. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Ini harus ditemukan kembali dalam tubuh persyarikatan kita, di tingkat pimpinan sampai di tingkat anggota. Dan orang-orang yang ada la ilaha illallah di dalam hatinya inilah yang bisa melawan berbagai macam bentuk kemusyrikan dan khurafat yang ada di sekitarnya. Dan pemimpin-pemimpin seperti ini yang akan melahirkan pemimpin-pemimpin hebat ke depan, sehingga Indonesia dipimpin oleh orang-orang yang teguh dalam hidupnya, seperti para pendiri bangsa ini. Orang Gaza, jangankan utang. Orang Gaza kalau mau tanazul sedikit saja dari syahadat, mereka mau meninggalkan syahadatnya, katakanlah mereka mau menerima proposal Trump, begini saja Gaza. Orang-orang Palestina termasuk diaspora nggak usah berpikir audan, nggak usah berpikir kembali kepada tahun 48, nggak usah. Begini saja kata Trump, ini proposal menantunya yang disebut dengan perjanjian abad ini, ya, yang banyak negara-negara Arab kemudian tanda tangan normalisasi hubungan. Dan Indonesia sebenarnya diam-diam sudah mau. Seandainya kita tidak bergerak di lapangan, Indonesia juga sudah mengkhianati Palestina. Karena bisnis militernya jalan, masih belum dari sana, tapi alhamdulillah kita sudah berhasil boykot. Ya, rugi besar ayam goreng mereka, makanya ibu siapa penggantinya? Saya bangga kalau ada air, meskipun baru air, tapi Muhammadiyah, karena di Surabaya juga bagus, rotinya berkembang. Ibu-ibu Asia. Kalau Gaza mau berkhianat sedikit saja, saudara-saudara, disiapkan untuk orang-orang Palestina sebuah negara yang lebarnya 4 kali lebih besar dari Palestina pada hari ini. Bahkan dibuatkan replika Al-Aqsa di tempat di mana mereka akan tinggal di situ, dan dibangunkan lebih mewah dari Singapura. Amerika yang akan mengawal, tanahnya di Sinai disiapkan oleh Mesir, bangunannya dibiayai oleh negara-negara Teluk, keamanannya dijamin lebih jauh oleh Amerika. Kalau orang-orang
orang Palestina ditawarin kayak gitu, ambil atau tolak? Hah? Ambil atau tolak? Jujur. Seandainya rapat, PDM rapat, kumpulkan PCN. Kira-kira keputusannya pindah atau kita bertahan sampai tetes darah penghabisan demi Masjidil Aqsa, demi kehormatan darah demi tanah air kita. Pindah atau bertahan? Gak percaya sih. Baru takut banjir dikit Jakarta aja pindah IKN. Salah. Janjinya investor udah antri, ternyata bohong. Ini persoalan. Jadi saya sedang mengkritik ya, bagaimana kalau ilmu kita tidak didasari dengan la ilaha. Itu orang Gaza, kalau pindah itu Gaza bisa dibangun lebih bagus daripada Hong Kong. Seandainya orang kecamatan Sukun dijadikan kayak itu, gimana? Ambil atau jangan? Hah? Ambil apa jangan? Koalisi apa jangan? Kalau bicara koalisi agak-agak apa? Ya. Baik, lagi la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa hayyun la yamutu biyadihil khair innaka ala kulli syai'in qadir alaiha nahya wa alaiha namut. Di atas kalimat ini kita hidup, dan di atas kalimat ini pula kita akan mati. Sepakat? Jangan pernah terbiasa. Inilah kemerdekaan yang sesungguhnya. Inilah peradaban sesungguhnya. Dan ini kemajuan yang kita jadikan sebagai barometer, maju atau mundurnya sebuah dakwah, teguh atau tidak teguhnya dakwah, bukan diukur dari berapa asetnya, berapa uangnya, berapa universitasnya. Kalau tidak la ilaha illallah tegak, maka mundur semuanya. Betul? La ilaha illallah. Angkat tangan. Allahumma thabbitna bil qawli thabit. Allahumma thabbitna bila ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, teguhkanlah kami sampai akhir hayat kami dengan la ilaha. Ini yang sekarang kalau kita mau bongkar. Di sini persoalan besar kita. Sekularisme, liberalisme, bahkan sekarang feminisme, dan semua sampah-sampah pemikiran yang disebut dengan al-afkar al-hadar itu masuk dalam pintu gerbang yang bernama liberalisme karena sudah runtuh la ilaha. Ini masalah besar. Karena itu berbuat lagi dakwah la ilaha illallah. Minimal perbanyak lagi zikir ini dengan penuh kesadaran. Kalau perlu ulang dari sini demi memperkuat ini karena tidak perlu yang punya ilmu. Mulai dari ayat paling sederhana. Begini, sumber literasi ilmu kita dalam Quran Al-Karim.
Sepakat? Bahkan dustur undang-undang kita yang tertinggi, konstitusi kita yang tertinggi apa Pak? Al-Quran. Karena tidak ada literasi sehebat Al-Quran. Iqra, Iqra, Bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam. Semua ilmu pengetahuan, semua buku yang kita baca, semua kampus yang kita datangi, anak kita sudah belajar. Kalau tidak punya dua metode Iqra, membaca untuk mengenal Tuhan pencipta, membaca untuk merasakan keagungan Tuhan semua ilmu yang mengajarkan ilmu yang tidak pernah kita ketahui sebelumnya, dan itu cuma Quran yang bisa mengajarkan itu, dan cuma Quran yang punya konten itu. Kalau tidak dimulai dari sini, semua ilmu itu hampa. Jelas? Kalau tidak ada Al-Quran, semua itu hampa. Dakwah kesehatan Muhammadiyah. Kenapa ada dakwah kesehatan di Muhammadiyah? Ya memang, kalau bangsa ingin maju, bangsa ingin kuat, perkuat pendidikannya, perkuat pula kesehatannya, betul? Tapi kedua-duanya untuk satu tujuan, dengan pendidikan, dengan kesehatan, agar kita mengenal siapa Tuhan pencipta kita, agar kita merasakan keagungan ilmu yang diajarkan kepada kita, dan tidak ada hubungannya dengan uang, dan tidak ada hubungannya dengan kekuasaan. Itu otomatis. Sampai di sini jelas? Itulah para ahli kesehatan muslim. Katakanlah siapa? Ar-Razi, Ibnu Sina, ahli optik, Al-Haytham. Mereka masuk ke dalam ilmu pengetahuan bukan untuk uang. Kalau kita sekolahkan di dunia untuk apa? Ini saya berhala itu udah luar biasa. Bukan Allah lagi tujuannya. Sudah uang dekat. Runtuh. Dari kemarin coba lihat videonya si Indro. Kenapa pelawak Indro ini tidak masuk politik? Dia bilang politik Islam udah gak ada ideologinya, udah gak ada ideologinya, semuanya adalah uang dan rakyatnya juga udah begitu kan? Wadibiro kan? Pemimpin apa yang kamu dapat kalau begitu ceritanya? Pemimpin seperti apa kalau rakyatnya juga sudah wadibiro? Merusak kan? Merusak barang-barang kita semua. Pendidikan dan kesehatan kita yang berkemajuan itu harusnya melahirkan generasi yang seperti apa? Kazar'in akhraja syata'ahu fa'azarahu fastaghlada fastawa ala suqih ya'jibu zurra'a liyaghidha bihimul kuffar. Ada generasi yang harus dibangun dalam pendidikan dan kesehatan kita berdasarkan ilmu dan kemajuan. Generasi itu tercatat, generasi emas bukan generasi cemas. 2045 ini emas atau cemas kira-kira kalau begini? Hah? Semoga emas. Insya Allah dari malam dari PTN di sini akan lahir generasi emas. Kalau dakwahnya diteguhkan bersama-sama untuk la ilaha, bukan untuk uang, lagi-lagi semua ukurannya. Saya akan datang ke pengajian kalau diongkosin, ada nggak kan? Tidak ada kalau di sini ya. Generasi yang kita harapkan, yang harus kita bangun adalah generasi yang dicatat. Dzalika mathaluhum fit Taurah wa mathaluhum fil Injil. Generasi hebat itu tercatat di dalam Taurat yang dijanjikan oleh Allah dan tercatat di dalam Injil. Generasi itu yang harus kita bangun.
di Malang ini. Dan harusnya orang Malang ini berbahagia. Setiap tahun 23.000 mahasiswa pelajar datang ke sini untuk belajar, betul kan? Dua ini sebetulnya PTN Malang Kota khususnya tidak perlu kerja keras cari masa sebetulnya. Tidak perlu capek-capek untuk memanggil anak muda untuk digawai kan? Karena mereka dengan sendirinya datang ke Malang, betul kan? Bahkan mereka kalau perlu sesudah selesai kuliah dari gadis Malang untuk bisa tinggal di sehingga di Malang ini orang-orang beruntung yang tinggal di Malang ini. Saya punya teman-teman sudah lupa sama kampungnya setelah jadi dokter di sini, jadi profesor di sini, jadi wakil ketua. Betul. Peluang besar sebetulnya. Bagaimana meneguhkan dakwah untuk melahirkan generasi baru lewat yang dimiliki oleh Muhammadiyah, pendidikan minimal dan kesehatan, didukung lagi dengan amal-amal usahanya. Amal-amal usaha di Malang nggak boleh kan untuk operasional dakwah, nggak kayak ekonomi syariah di Indonesia saat ini. Dibesarkan oleh ulama ahli ekonomi syariah, syariah yang merupakan dakwah, benar nggak? Betul nggak? Saya terus terang, ekonomi syariah Indonesia itu pada itu sendiri. Dia tidak memikirkan dakwah. Kalaupun ada CSR itu kepentingan dia lagi. Ini nggak apa-apa saya nasihatin. Jadi wajar aja kalau Muhammadiyah narik duitnya dari bank mana gitu. Ya saya termasuk orang yang getol mempromosikan ekonomi syariah yang sekarang paling sedih sebetulnya. Karena sudah bergeser dari tujuannya. Jadi mungkin karena berhala uang dan kekuasaan, di mana dunia sudah menjadi tujuan, sehingga generasi-generasi yang terpapar oleh al-wahan ya Rasulullah, habbud dunya wa karahiyatul maut, cinta dunia dan takut. Generasi yang kita inginkan adalah dicatat di dalam surah Al-Fath ayat terakhir di ayat 29, yang mereka tercatat sebagai generasi emas di Taurat dan generasi emas di Injil. Mereka seperti apa? Seperti tanaman yang mengeluarkan tunasnya, dan tunas itu menjadikan tanaman itu buah, lalu menjadi besarlah dan tegak lurus di atas pokoknya. Tanaman itu menyenangkan hati para penanamnya, karena Allah hendak menjengkelkan hati orang-orang yang kafir. Allahu Akbar. Generasi berkemajuan seperti ini yang berpendidikan dan berkesehatan untuk satu tujuan, mengenal siapa penciptanya. Alladzi khalaqal insana min. Manusia bisa paham nggak kalau dia diciptakan dari Allah kalau nggak punya pendidikan dan nggak mengenal ilmu kesehatan? Tapi ilmu pendidikan dan kesehatan yang mana? Metode membaca yang seperti apa? Teori ilmu yang bagaimana yang harus kita camkan pada teknik? Tidak ada interaksi seperti ini. Dengan dua cara membaca, kamu akan menjadi orang mulia. Satu, iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min. Membaca yang target adalah mengenal ciptaan Allah. Saya mau tanya mahasiswa yang IPK-nya tinggi 3,99, kenapa banyak yang gagal di luar kampus? Oh itu tetap karena mindset yang salah. Oh itu sudah kemajuan sebuah peradaban. Apalagi akalnya kokoh, tegak lurus tunasnya, dengan takwa yang dimiliki, memberikan buah yang maksimal di setiap musimnya, dan membanggakan, membahagiakan para penanamnya, dan membuat marah dan kecewa jika orang-orang yang kufur itu. Jadi kalau ada generasi yang ditakuti oleh orang kafir, kita harusnya bangga. Ilahi wafihimul kufar. Memang nggak mudah mempertahankan lembaga pendidikan Muhammadiyah, nggak mudah.
apalagi di tengah persaingan universitas negeri yang sekarang membuka program apa namanya Pak? Yang berbayar. Ya. Bagaimana? UMR berkurang nggak? UMR pendaftarnya berkurang nggak? Berkurang ya? Lewat ilmu dan cara membaca yang outputnya adalah La ilaha Muhammadun. Begitu juga tentang bangsa kita. Insya Allah, kalau kegiatan seperti ini, ukhuwah seperti ini dijaga dan semakin ini terus digelorakan, ya, dan tetap muliakan anak-anak kita di Muhammadiyah juga, yang boleh kuliah di Universitas Negeri, tapi terus dimonitor apakah ilmunya memperkenalkan anak kita kepada penciptanya, apakah ilmunya membuat dia merasakan keagungan pengetahuan dari Tuhannya, jika tidak, tanggung jawab orang tua di rumah. Dan ini pendidikan dakwah yang berkemajuan, yang dibangun oleh Muhammadiyah, baik lewat pendidikan maupun lewat kesehatan, walaupun lewat tablik-tablik seperti ini. Dan insya Allah dengan cara seperti ini, kita akan melahirkan pemimpin-pemimpin besar ke depan. Moga-moga nanti pergantian pemerintah 20 Oktober. Saya mau nanya di sini, optimis apa optimis? Harus optimis ya. Tapi jangan dikasih cek kosong. Ya, konstitusi ditegakkan untuk kepentingan rakyat. Kekuasaan hanya untuk kepentingan rakyat. Jika kekuasaan untuk berkuasa, rakyat akan melawan. Jangan sampai kemudian kekuasaan merampas kedaulatan rakyat. Betul? Kalau melihat perilaku politisi belakangan ini, kalau di debat, Anda mengatasnamakan rakyat. Anda rakyat kasihan Pak, begitu ngomong. Betul nggak? Kamu bukan konstituen saya, jadi saya tidak berkewajiban menolong kamu. Ada nggak yang begitu politisi sejarah? Ada nggak? Kamu bukan konstituen saya, jadi kenegarawanannya betul-betul sangat sempit. Ya, bukan malah, ya, ini saya bicara Jakarta ya. Bukan politisi malam ya, itu di garis bawah ini. Apalagi Muhammadiyah. Tapi kalau ada orang Muhammadiyah maju didukung sama Muhammadiyah, memang kalau sudah urusan politik transaksi kriteria sama aja. Udah jelas-jelas calonnya dari Muhammadiyah, pecinya sudah sinar udah matahari, lampunya samsurnya, tetap aja kalau disuruh milih wani. Begitu nggak orang-orang Muhammadiyah malam? Begitu atau tidak? Karena stasiunnya nggak banyak yang bilang begitu. Orang Muhammadiyah malam kalau ada pejabat politisi yang maju dan didukung oleh PDM-nya, didukung atau wali biro? Enggak lah ya, karena kepemimpinan ini, ya, kepemimpinan ini penting ke depan, apalagi di mana suasana pendidikan kita Muhammadiyah sudah bangun, penting nggak kita punya pemimpin? Penting, sangat penting. Saya pernah melihat, ini saya curhat ya, ada sekolah tinggi Muhammadiyah di bawah Kemenang, curhat di situ. Belasan tahun sudah ribuan alumni masih belum dapat izin. Tapi ada yang nggak punya sekolah, punya nggak halal. Gara-gara apa? Ya gara-gara Muhammadiyah nggak punya pemimpin yang punya pengaruh. Kita ngumpul banyak di sini, demo pun belum tentu kepentingan kita tersalurkan. Tapi kalau ada orang Muhammadiyah jadi pemimpin, cukup ambil kertas sama pulpen, selesai deh persoalan. Jadi Muhammadiyah perlu nggak calon pemimpin sendiri? Perlu ada orang yang didukung? Perlu ada pejabat yang didukung? Tapi kalau lupa sama Muhammadiyah, gantung aja. Celananya maksudnya jangan orang.
Jadi kalau ada orang-orang Muhammadiyah maju di pilkada, didukung atau wali biro? Ikhlas atau terpaksa? Nah, saya nggak tahu siapa orangnya. Saya nggak tahu. Tapi Pak, saya mau beritahu, ini penting sekali. Pak, ada satu kelompok aliran sesat uang Indonesia. Saya beritahu ya supaya orang Muhammadiyah terbuka mata. Kalau Bapak pernah melihat aliran sesat ini kok maju terus, padahal sudah jelas-jelas sesat. Bapak tahu rahasianya? Karena dia punya orang-orang yang didukung di aparat-aparat serius. Dan dia punya orang yang sudah jadi aparat dibiayai oleh organisasi itu agar sampai punya posisi. Jelas lagi sih. Itu tiga pimpinan paham yang gini-gini. Ya. Tapi masyarakat perlu dipahamkan kan? Perlu dipahamkan kan? Masalah apa sekarang? Masalah haji misalnya. Muhammadiyah dapat 3.000 itu porsi itu. Alhamdulillah mereka. Karena nggak tahu. Ya enggak? Walaupun Pak Dirjennya Muhammadiyah itu ya. Ada lagi berat. Karena saya tahu di lapangan itu. Tapi alhamdulillah untuk ada orang Muhammadiyah cuma segitu, kalau enggak mungkin bisa lebih. Muhammadiyah dapat enggak? Dapat, tapi ya gula-gulanya saja. Karena tidak mungkin pemimpinannya. Tapi Muhammadiyah memimpin tentu bukanlah untuk mendapatkan duniawi lagi. Ya, tapi untuk kepentingan bangsa, untuk kepentingan negara, untuk kepentingan generasi. Anak-anak di Gaza ini Pak, kata orang-orang tua mereka, sofwati syababi Gaza al-yawm. Kami kata orang tua mereka, kami kata pemimpin politik mereka, kami kata tentara-tentara mereka, tidak pernah melihat anak-anak muda Gaza sehebat seperti sekarang ini. Pada sekolahnya hancur, masjidnya pun dihancurkan, teman-teman mereka banyak yang terbunuh. Kami tidak pernah melihat generasi seperti ini, karena mereka tidak pernah meninggalkan Al-Quran, ilmu Al-Quran, tegak di atas la ilaha illallah, alaiha nahya wa alaiha nahu. Bahkan pemimpinnya menjadi teladan. Nasya'u syahadata kama yasha'ul haya. Kami merindukan mati syahid sebagaimana mereka merindukan kehidupan. Begitu pemimpinnya, kayak pemimpin di Malang kira-kira. Muncul bersama rakyat, tenggelam bersama rakyat. Benar kan? Kita lihat, kalau begitu insya Allah Indonesia akan maju dan dakwah kita akan terus maju. Karena tidak ada yang bisa kita harapkan. Bahkan untuk kemerdekaan Palestina hari ini, dunia internasional sepakat tidak terlalu berharap kepada pemimpin politik. Yang paling diharapkan adalah gerakan seperti ini, gerakan civil society. Dan kekuatan Islam Indonesia ada di gerakan sosial seperti ini. Selama gerakan sosial seperti ini kita jaga, insya Allah Islam akan tetap berkembang di Indonesia. Tapi akan lebih bagus kalau punya pemimpin. Makanya kalau Muhammadiyah punya pemimpin, dukung apa dukung? Ikhlas atau terpaksa?